Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend. Selamat malam, inilah Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya Marvin Sulistyo. Pemirsa, dalam 1 tahun terakhir, kondisi udara di Jakarta sangat kotor hingga bersaing dengan kota-kota lain sebagai kota paling berpolusi di dunia. Kondisi ini pun tentu sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat sehingga harus segera dicari solusi permanennya. 70%-nya dari sektor transportasi ya, dan 30%-nya tadi ada industri, kemudian ada PLTU. Nah, khusus untuk yang 70% transportasi tadi, ini pun juga datanya juga agak mengejutkan ini Mbak Saskia, karena dari 70% sektor transportasi, 90% itu berasal dari kendaraan pribadi. Jadi transportasi publik itu penggunanya hanya 10%. Jadi ini angka terendah di dalam 20 tahun terakhir ya, pengguna masyarakat transportasi publik kita. Inilah yang kemudian dari 90% pengguna kendaraan pribadi itu tercatat ada 21 juta pengguna motor, kemudian 4 juta pengguna mobil ya, yang setiap hari beraktivitas di Jakarta. Oleh karena itu, yang harus dilakukan secara umum memang ada dua, tentu dalam jangka panjang pengembangan transportasi publik kita dukung ya, antara LRT, MRT, bis Transjakarta, dan berbagai alternatif yang akan dikembangkan ya. Tetapi ini proses waktu dan juga jangka panjang. Oleh karena itu jangka pendek yang direkomendasikan ada beberapa langkah, seperti fokusnya adalah pembatasan pergerakan kendaraan pribadi, Mbak Saskia ya. Antara lain yang sudah disepakati. Yang pertama adalah perluasan kebijakan ganjil genap se-Jabodetabek. Kalau kita kenal sekarang hanya di Jakarta di 25 ruas, ada rencana akan se-Jabodetabek, artinya pemerintah kota di Bodetabek juga perlu mendukung kebijakan ganjil genap tadi yang membatasi kendaraan pribadi, terutama mobil dan juga motor. Kalau sekarang ini baru mobil ya. Jadi perluasannya itu adalah wilayah dan kriterianya. Jadi mobil juga motor nggak kena. Dan rekomendasi yang menarik adalah motor fosil dan motor listrik pun, kendaraan listrik ya, artinya itu juga akan dikenakan kebijakan ganjil genap. Kemudian yang kedua yaitu pembatasannya antara lain adalah penerapan atau pembahasan jalan berbayar elektronik ya, terutama di jalan-jalan utama yang akan diterapkan. Kemudian yang ketiga tadi rekayasa lalu lintas yang sudah mulai akan dilakukan, seperti penutupan beberapa U-turn, kemudian satu arah, serta penertiban parkir liar dan parkir di tepi jalan. Karena itu salah satu penyumbang 30% kemacetan lalu lintas, Mbak Saskia. Dan yang menarik lagi yang sedang disiapkan yaitu pengaturan waktu dan kerja nih, Mbak Saskia. Ada skemanya ada dua yang masih dari bahas tadi, yaitu pengaturan jam kerja masuk maupun juga penerapan dari work from home atau bekerja di rumah maupun dari luar. Sebenarnya kan ini semua diawali itu oleh kebijakan begitu. Nah, untuk menyelesaikannya memang dibutuhkan power yang dapat mengkoordinasikan para kepala daerah dan membuat para kepala daerah itu bekerja. Kalau proses evaluasi penegakan hukum itu dibuat sentralistik, daya jangkaunya itu tidak akan mampu menjangkau seribuan industri itu. Tapi kalau dibuat seluruh kepala daerah, baik itu wali kota, bupati, di sekitar Jakarta, bekerja melakukan evaluasi, itu akan berjalan cepat dan efektif. Karena dari mereka lah perizinan itu dikeluarkan. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.